Kan nama saya Elik dari Mawikere dengan NIM 2102 1106 0091. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat paket tracer 2.9.2 mengenai basic switch and device configuration physical mode. Ya, sekarang kita akan masuk ke eh, part yang pertama dulu, di mana di sini kita bisa lihat di sebagian kanan sini ya. Ini eh, ada 4 bagian. Ada bagian rack atau rak, ada bagian shelf atau lemari, ada kabel backboard untuk bisa memilih berbagai pilihan kabel, dan juga ada meja di sini. Sini kita diminta untuk memindahkan switch satu atau S1 dan S2 kita pindahkan ke rak sini. Oke. Berikutnya kita akan pindahkan juga PCA dan PCB ke meja. Nah, kita akan nyalakan dulu PC-nya. Inspect front, nyalakan dia ada tombol merahnya. Nah, oke. Kemudian pada bagian kabel backboard di sini, eh, kita akan memilih kabel copper crossover di sini nih yang warna oranye. Di sini kita akan memilih kabel ini, kita akan sambungkan ke switch S1 di lubang flash Ethernet 01. Kita akan lihat sini, ini switch S1 ya. Nah, ini flash Ethernet 01. Kita akan sambungkan ke switch 2 di lubang yang sama. Eh, Flash Ethernet 01 pada switch 2. Nah, sini bisa dilihat kabel eh, copper crossover sudah menyambung ya dari S1 ke S2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memilih kabel copper straight through. Kemudian kita akan menyambungkannya ini dari S1 sini. Kita akan sambungkan ke lubang flash Ethernet 06. Flash Ethernet 06 kita akan sambungkan ke flash Ethernet 0 yang ada pada PC A. Nah, ini dia flash Ethernet 0 pada PC A ya. Nah, sudah tersambung, ini ada garis berwarna hijau dari switch S1 yang berpindah ke PC A. Kita akan lakukan langkah yang sama, cuma bedanya untuk switch S2 kita akan menggunakan di lubang eh, flash Ethernet 018. Nah, kita akan cari, ini dia flash Ethernet 018. Kita akan sambungkan ke flash Ethernet 0 yang terdapat pada PCB. Nah, jika sudah tersambung, di sini akan ada indikasi lampu berwarna hijau ya. Kita akan coba cek dulu. Nah, di sini kalau dilihat sini ada warna hijau, indikasikan bahwa eh, PCB sudah tersambung ke dalam switch 2 atau S2, dan PCA sudah tersambung ke pada switch 1 atau S1. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Pada bagian kedua, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada yang namanya addressing table, di mana untuk switch 1, switch 2, PCA dan juga PCB memiliki interface, IP address, dan subnet masknya masing-masing. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi IP pada PCA dan juga PCB. Pertama kita akan klik pada PCA. Nah, di sini kita akan pilih opsi desktop, command prompt. Salah, maaf maksud saya IP configuration. Nah, di sini kita akan mengubah IP address dan juga subnet mask pada PCA, di mana pada PCA di sini 192.158.10 untuk subnet masknya. Saya ulang lagi, 192 dia ketik 68
1.10. Nah, static masknya ini saya mungkin defaultnya ya 255.255.255.0. Oke, kita akan tutup eh, PCA-nya karena kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP address dan juga subnet mask dari PCA. Karena kita pindah ke PCB, kita akan melakukan hal yang sama. Kita desktop, IP configuration, nah kemudian kita akan kembali melihat ke tabel ini ya, addressing-nya. Untuk PCB, IP address-nya 192.168.1.11. Static mask-nya sama, 255.255.255.0. Oke, kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita akan mengecek ya apakah sudah terkoneksi atau belum. Kita klik PCA, desktop, kemudian command prompt. Nah, kita akan pindah ke PCB dulu, command prompt. Kemudian kita akan ketik pin dan IP address dari PCB. Karena IP address dari PCB itu sendiri ialah 192.168.1.11. Kita menunggu. Nah, ini dia sudah muncul. Hasilnya sama seperti yang di instruksi ya. Nih. Nah, oke. Send 4, receive 4, dan loss-nya 0. Selanjutnya, kita akan masuk ke part yang ketiga. Di sini kita akan mulai untuk dari memilih eh, konsol kabel. Ini warna biru ini ya, yang ada pada backboard. Di mana kita akan menyambungkan eh, konsol kabel di switch satu. Nah, ini dia di belakang sini konsolnya di switch satu. Kita akan sambungkan ke PCA. Oke, RS232. Oke, ini sudah tersambung ya kabel birunya. Kemudian kita akan masuk ke PCA, kemudian desktop, kemudian terminal. Oke, kita oke di sini. Kita akan klik enter. Nah, di sini kita sudah dapatkan prompt yang lain ya. Jadi ada switch terus kurung siku. Oke, untuk berikutnya kita akan masuk ke dalam mode exec mode. Dimana untuk masuk ke dalam exec mode ini kita akan klik enable. Nah, sini sudah berubah ya promptnya menjadi switch dan tanda pagar. Ini menandakan bahwa kita sudah berhasil masuk ke dalam exit mode gitu. Nah, kemudian eh, kita akan masuk ke bagian yang E. Sini the prompt change the switch config agar to reflect global configuration mode. Nah, kita akan masuk ke dalam mode konfigurasi global. Nah, kita akan masuk dengan cara on. Nah, sini sudah berubah ya config-nya. Beda dengan yang di awal tadi. Kemudian selanjutnya kita akan memberi nama, memberi nama eh, sesuai dengan addressing table di sini kepada S1 atau switch 1 di situ. Oke, ini kita akan buka perintah hostname. Satu. Ini mesti digabung ya hostname-nya.
Nah, oke, sudah berhasil berubah menjadi kita sudah berhasil eh, memberi nama sesuai dengan addressing table yaitu hostname S1. Nah, berikutnya bagian F kita akan memberi password dan juga kita akan mengetesnya langsung. Pertama kita akan menggunakan command enable secret class ya untuk buat password ya. Secret class, kemudian line console roll. Nah, ini kita akan masukkan passwordnya. Password Cisco di sini seperti yang diarahkan di sini. Passwordnya adalah Cisco ya. Password Cisco. Oke, setelah password Cisco berhasil, kita akan coba login, next login, dan exit. Untuk keluar dari mode eh, memberi password gitu. Sekarang kita harus ke bagian G. Ya, untuk bagian G, sekarang kita akan konfigurasi dan mengaktifkan VLAN 1 berdasarkan addressing table. Pertama kita mulai dengan interface VLAN 1 di sini. Oke, kemudian kita akan masukkan IP address-nya untuk VLAN 1 ya. IP address. Nah, kita akan masukkan IP-nya sesuai dengan yang ada di addressing table. IP address VLAN 1 di sini 192.168 titik 1 titik 1 dan subnet masnya 25 25 25 dan 0. Oke, kita mau ketik mau shutdown. Nah, sini sudah berhasil ya. Mau kita exit. Untuk bagian H, kita akan membuat MOTD atau Message of the Day banner, di mana kita akan menggunakan MOTD ini untuk memberikan peringatan kepada user-user yang tidak memiliki akses, untuk tidak melanjutkan tindakan mereka. Jadi ketika uh, user yang tidak memiliki akses mengakses, akan muncul pesan ini. Jadi kita akan masuk, kita akan banner MOTD, kemudian pagar di sini ya. Nah, jadi kita akan masukkan message-nya misalnya dilarang masuk. Dan jangan lupa kita tambahkan ingat lagi untuk menandakan kalau kita sudah berakhir mengisi eh, pesannya begitu. Oke, mari kita exit. Nah, selanjutnya untuk bagian I, kita akan save konfigurasi untuk kesalahan volatile yang ada pada NVRAM. Oke, pertama kita akan copy eh, running config startup config. Nah, sini ada seperti konfirmasi ya saja. Kita akan ini tulis show run. Iya saja. Nah, ini dia banner MOTD sudah kita buat tadi di barang masuk. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian K. Bagian K di sini kita akan mengecek lagi version.
menggunakan perintah show version. Nah, ini dia versionnya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke perintah L di sini. Kita akan menampilkan status dari interface yang tersambung kepada switch. Pada di sini yang tersambung pada switch satu atau S1 dengan cara show IP int brief. Nah, ini dia dari interface-interface-nya ya yang ada pada S1. Nah, kemudian pada part yang kita akan tutup dulu ini, kita selesai untuk PCA. Kita akan mengulang lagi eh, langkah-langkah tadi, cuman bedanya kita akan melakukannya pada S2 dan juga PCB. Jadi kita akan ambil lagi konsol cable di sini. Kita akan sambungkan di S1, sol, kita akan sambungkan di S2. Nah, oke. Karena kita akan masuk ke PCB, desktop, kemudian terminal ya. Terminal, kemudian kita akan enter. Sebentar, saya akan perbaiki dulu supaya kelihatan. Nah, switch di sini. Di sini kita akan menggunakan perintah enable. Oke, sudah berubah menjadi switch pagar yang menandakan bahwa kita sudah masuk ke mode privilege. Jadi kita akan konfigurasi terminal dan menggunakan sintaks for nah, oke, kita akan beri nama sesuai dengan assign sesuai dengan tabel di atas ini ya, addressing table-nya. Oke, kita akan kasih hostname S2 beda dengan yang tadi ya. Kita akan S2. Nah, S2 config kita akan memberi password enable secret plus kemudian line console 0, kemudian nah ini passwordnya Cisco sama seperti tadi. Oke, login exit. Nah, ini kita akan konfigurasi dan aktifkan VLAN 1 dengan menggunakan sintaks interface dan 1. Nah, IP address ikuti addressing table-nya ya. Kita masukin dulu IP address-nya 192.168 1.11. Kemudian subnet masknya 255.55.255.0. Oke, mau shutdown. Oke, exit. Nah, kita akan masuk ke membuat spanduk itu ya MOTD. Jadi kita akan buat dulu banner MOTD agar nah kita akan masukkan message kita bilang tidak boleh lanjut, dilarang dan pagar. Oke, kita sekarang. Nah, sekarang jangan lupa kita akan uh, save the configuration to the startup file of the non-volatile random process memory untuk partinya ya, untuk switch 2 dan juga PCB. Ini menggunakan mesin yang pertama tadi. Oke, running config startup config. Nah, kemudian sini ada seperti tadi. Ada seperti apakah Anda yakin ini destination file name adalah startup config. Yang kita enter saja di sini. Ya, demikian dari saya. Sekian dan terima kasih.